Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadhana syahrul mubarak yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita telah berada pada bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang setiap hari kita doakan selama 2 bulan sebelumnya dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Nah, pada saat ini kita benar-benar sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Maka sebuah keniscayaan dan semestinya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat yang tidak terkira tersebut. Salawat dan salam marilah kita terus bacakan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama pada bulan Ramadan ini. Maka perbanyaklah kita untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari pada bulan Ramadan kali ini kita benar-benar terus meningkatkan kualitas ibadah kita dengan cara menjaga kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Kesehatan jasmani kita gunakan untuk melakukan puasa, ibadah yang sangat berat, di mana kita harus menahan haus dan dahaga dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka kita butuhkan fisik yang kuat, fisik yang sehat, agar puasa kita betul-betul kita lakukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di malam harinya kita sibukkan dengan qiyamul lail yang juga membutuhkan tenaga dan energi agar kita bisa melaksanakan hal tersebut. Kami ingin menyampaikan sebuah hadis, ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salaha jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Rasulullah mengatakan, ingatlah pada setiap jasad manusia ada segumpal daging. Apabila daging tersebut baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan apabila segumpal daging tersebut tidak baik atau rusak, fasad, maka rusaklah jasadnya. Ala wahiyar qalbu, ketahuilah dia adalah hati. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam keseharian kita sering ketika kita sakit badan kita, ketika sakit tubuh kita, maka kita mencari obatnya. Kita sibuk mencari dokter. Ketika kepala kita sakit, maka kita segera mungkin mencari obat sakit kepala. Dan apabila perut kita yang sakit, maka dengan segera kita mencari obat untuk sakit tersebut. Namun terkadang kita lupa, kita tidak sadar apabila sakit yang ada dalam hati kita dan ruh kita tidak sadar dan terkadang kita abaikan saja. Dalam kondisi hati tersebut
ada setidaknya 3 macam kondisi hati manusia. Yang pertama yaitu al-qalbun salim, yaitu hati yang sehat atau hati yang selamat. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hati yang selamat atau hati yang sehat adalah hati yang dimana penuh diisi dengan berzikir, ditandai dengan berzikir, ditandai dengan ketenangan hidup, ketentraman jiwa. Di sana ibadah dilakukan dengan tenang, dilakukan dengan khusyuk, dan terlebih lagi ketika manusianya melakukan kesalahan, maka dengan segera ia sadar dari kesalahannya dan kemudian bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang sehat inilah yang kita idam-idamkan sebagai manusia, sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan benar-benar berkualitas, benar-benar khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kondisi hati yang kedua adalah hati yang sakit. Hati yang sakit ini masih ada pahala, masih ada iman di dalamnya, masih ada ibadah yang dilakukannya, tapi terdapat bercak-bercak dosa dan maksiat yang dilakukannya. Bercak-bercak dosa itu terdapat karena hati kita masih memiliki penyakit yang sering disebut dengan penyakit hati. Banyak contoh penyakit hati yang bisa kita baca dan kita dengarkan. Salah satunya adalah rasa kebencian. Rasa kebencian ini merupakan penyakit hati yang luar biasa untuk merusak segalanya, merusak perilaku orang. Betapa banyak orang yang tidak bertegur sapa, tidak mau mengenal lagi, padahal dulunya adalah teman dekat, dulunya adalah sahabat, dulunya adalah tetangga. Tapi karena ada sedikit kebencian yang muncul dalam hatinya, maka dia tidak lagi mau mengenal orangnya, dia tidak mau lagi bertegur sapa ketika bertemu. Itulah bahayanya penyakit hati. Kemudian penyakit hati yang selanjutnya adalah ujub. Ujub adalah merasa bangga diri. Ini adalah penyakit hati yang juga merusak keimanan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa apapun yang dilakukan manusia itu adalah sebagai kewajiban. Sedangkan hasil dari apa yang kita usahakan adalah semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu bukanlah hasil usaha kita semata, tapi apa yang kita miliki, apa yang kita punya, ilmu yang kita punya, harta yang kita punya, jabatan yang kita punya, semua itu adalah kehendak dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika orang beriman, dia tidak mengatakan ini adalah hasil usaha saya, tapi ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penyakit hati yang lain juga masih banyak, ada seperti hasad dan dengki. Kemudian ada lagi sombong. Begitu juga dan yang lain-lain penyakit-penyakit hati yang begitu banyak dan harusnya kita jauhi bersama, agar ketika kita menghadap Allah, agar ketika kita beribadah kepada Allah, maka kualitas ibadah kita akan jauh lebih baik. Kondisi hati yang terakhir, yang ketiga adalah hati yang mati. Hati yang mati adalah hati yang sudah mengeras dan sudah membeku. Ini adalah hasil dari kondisi yang kedua, adalah hati yang sakit. Apabila hati yang sakit itu terus menumpuk, maka lama-kelamaan hati itu akan mati, membeku, dan mengeras.
apabila hati kita sudah mengeras, maka sulit hidayah yang kita dapatkan. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Iza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan ayat-ayat kami kepadanya, qala asatirul awwalin, mereka mengatakan itu adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Bagi orang yang hatinya sudah keras dan mati, maka dia tidak akan pernah mendengarkan nasihat-nasihat dari saudaranya. Apalagi yang menasihati itu lebih muda, lebih rendah derajatnya, lebih sedikit ilmunya, maka dia akan meremehkan dan menolak. Itu adalah tanda-tanda hati yang sudah mati. Untuk itu, pada kesempatan ini, pada bulan Ramadan yang mulia ini menjadi momentum kita untuk terus kita berusaha dan berdoa agar kita mendapatkan hati yang kondisi pertama tadi, yaitu qalbun salim. Agar kita selalu menjaga ibadah kita, agar ibadah kita terus mengalami kualitas yang lebih baik. Kemudian di momentum kali ini juga, di Ramadan kali ini juga, kita berusaha sekuat tenaga dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari penyakit-penyakit hati yang menyebabkan hati kita rusak, bahkan hati kita menjadi keras dan menjadi batu. Demikian saja tausiah singkat ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.